Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki pertemuan ke-7 yang akan membahas mengenai sistem terminal dan prasarana integrasi antar moda. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi terminal. Jadi, berdasarkan Kementerian Perhubungan, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Jadi di sini ada beberapa kata kunci yang bisa kita ambil setelah kita pada pertemuan sebelumnya membahas mengenai halte. Jadi kalau halte itu adalah poin-poin atau simpul-simpul transportasi yang berada di tengah-tengah rute, sementara untuk terminal adalah pangkalan atau berada di pangkal atau berada di ujung-ujung rute. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa terminal adalah yang pertama dia merupakan pangkalan atau ujung dari simpul kendaraan bermotor umum. Kemudian dia digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta yang terakhir ini adalah tentang perpindahan moda angkutan. Jadi pada terminal ini diharapkan memungkinkan penumpang untuk terjadi perpindahan moda dari satu moda ke moda yang lainnya. Misalnya kalau kita lihat di sini dari moda bis misalnya menjadi moda kereta api. Kemudian kalau yang ini adalah definisi terminal secara umum. Nah, sedangkan kita di sini akan membahas spesifik lagi, yaitu tentang terminal penumpang angkutan jalan. Jadi terminal ini bisa digunakan untuk orang atau barang secara umum, tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas terminal yang berkaitan dengan penumpang angkutan jalan. Jadi bukan barang, bukan pula angkutan rel atau yang lain, tapi adalah terminal penumpang dan pada angkutan jalan. Nah, jadi di sini menurut Kementerian Perhubungan ini hampir sama ya dengan definisi terminal yang di atas ini, hanya bedanya di sini memang lebih spesifik untuk orang, tidak untuk barang. Nah, selanjutnya adalah tentang fungsi terminal. Nah, ada dua fungsi pokok dari terminal, yaitu yang pertama adalah yang dirasakan oleh masyarakat atau oleh pengguna jasa dari angkutan umum, yaitu adalah untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan atau barang. Jadi kalau misalnya untuk pada terminal penumpang, maka ya untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda. Karena jika kita melihat pada pertemuan sebelumnya yaitu halte, di halte itu akan cukup sulit untuk melakukan perpindahan antar moda atau intramoda, sementara terminal karena dia luasannya lebih luas dibandingkan dengan halte yang dia hanya lebih kecil dibandingkan dengan terminal, maka di sini dia memungkinkan untuk adanya keterpaduan intramoda atau antarmoda. Nah, kemudian di sisi lain terminal juga memiliki fungsi yang akan dirasakan oleh operator atau pemerintah, yaitu menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan. Jadi bisa jadi dari sisi operator angkutan umum di sini bisa mengawasi penyelenggaraan angkutan yang mereka selenggarakan. Nah, di sisi lain juga pemerintah di sini bisa mengawasi bagaimana operator menjalankan tugas mengoperasikan angkutan umum. Nah, ini contohnya adalah
pada terminal Tirtonadi yang ada letaknya di Solo. Jadi Solo ini atau terminal Tirtonadi ini merupakan salah satu terminal tipe A terbaik di Indonesia. Next adalah lokasi terminal. Jadi ketika kita ingin menentukan lokasi dari sebuah terminal, kita harus memperhatikan beberapa aspek sehingga pembangunan atau perencanaan dari terminal tidak kemudian mengakibatkan hal-hal yang kurang efektif ataupun kurang efisien. Ini adalah contoh terminal di Jakarta, yaitu terminal Pulau Gebang. Letaknya di sini. Nah, maka apa saja sih aspek-aspek yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mendesain atau merencanakan lokasi dari terminal? Jadi ada beberapa, yaitu yang pertama adalah tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan. Jadi di sini kita perlu mengetahui seberapa besar aksesibilitas dari pengguna jasa angkutan. Sebisa mungkin aksesibilitas ini dapat mengakomodir pengguna jasa angkutan secara umum. Jadi letaknya itu kalau bisa adalah letak yang strategis sehingga semua masyarakat dapat mengakses dari lokasi terminal tersebut. Kemudian yang kedua adalah adanya kesesuaian lahan dengan RT RW atau rencana tata ruang dan wilayah secara nasional maupun provinsi dan kabupaten atau kota. Jadi pada dokumen RT RW ini biasanya sudah ada rencana pembangunan selama beberapa waktu ke depan, sehingga ketika kita ingin merencanakan dari lokasi terminal harus sesuai dengan RT RW nasional atau provinsi ataupun kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga adalah lokasi terminal juga harus sesuai dengan rencana pengembangan dan atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek. Jadi di sini perlu kita ketahui juga apakah jaringan jalan yang terletak di dekat terminal tersebut apakah ada pengembangan atau tidak. Karena jika ada pengembangan maka nantinya kita harus mengakomodasi bagaimana terminal tersebut bisa mengikuti perkembangan dari jaringan jalan tersebut. Di sisi lain juga kita harus menyesuaikan dengan jaringan trayek dari angkutan umum sehingga nanti perencanaannya akan sesuai dengan trayek yang dilayani. Kemudian yang keempat adalah kesesuaian dengan rencana pengembangan dan atau pusat kegiatan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa tipe-tipe pusat kegiatan, yaitu misalnya PKN, pusat kegiatan nasional, PKW, pusat kegiatan wilayah, atau PKL gitu, pusat kegiatan lokal. Nah, ini lokasi terminal juga harus disesuaikan dengan kira-kira apakah ada rencana pengembangan dari pusat-pusat kegiatan. Kemudian yang selanjutnya adalah keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain. Jadi kita juga perlu melihat bagaimana kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekitar dari rencana lokasi terminal. Kemudian selanjutnya juga perlu mempertimbangkan aspek dari permintaan angkutan. Jadi sekali lagi ketika kita merencanakan pembangunan apapun itu, kita harus melihat yang namanya demand atau permintaan, sehingga ketika nanti sudah dibangun dia akan sesuai dengan permintaannya. Kemudian selanjutnya adalah kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi. Ini hampir sama dengan demand. Jadi nanti demand ini nanti akan menghasilkan kelayakan secara finansial dan ekonomi. Jadi diusahakan terminal yang dibangun ini nantinya tidak rugi secara finansial dan dapat meningkatkan ekonomi dari masyarakat sekitar. Kemudian juga kita perlu melihat
kelayakan dari sisi teknis pembangunan. Bagaimana apakah pembangunan secara teknis nanti akan mampu dilakukan pada lokasi tersebut, atau ternyata malah ada teknis-teknis yang tidak bisa dilakukan pada lokasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi pembangunan lokasi ini juga harus pada lokasi yang aman dan selamat secara lalu lintas. Kemudian yang terakhir adalah kita juga perlu memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi sebisa mungkin kita tidak membangun terminal pada lokasi yang memiliki fungsi lingkungan hidup yang tinggi, seperti misalnya cagar alam, cagar budaya, dan lain sebagainya yang memang dijaga untuk dilestarikan sebagai fungsi lingkungan hidup. Nah, jadi ini adalah beberapa aspek-aspek yang memang perlu dipertimbangkan ketika pada akhirnya nanti ingin merencanakan lokasi dari terminal gitu. Jangan sampai sudah direncanakan ternyata misalnya tidak bisa dibangun karena pembebasan lahannya yang sulit dilakukan, atau ternyata secara teknis itu tidak mungkin dilakukan, misalnya karena tanahnya merupakan tanah lempung yang itu membutuhkan treatment khusus yang mungkin bisa meningkatkan biaya dari konstruksi dan yang lain sebagainya. Nah, untuk terminal ada beberapa tipe, yaitu ada tipe A, tipe B, tipe C. Jadi tipe-tipe ini didasarkan atas pelayanannya. Nah, jadi terminal tipe A adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan atau angkutan antar kota, antar provinsi, atau mungkin bisa kita sebut dengan AKAP. Nah, yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP, angkutan perkotaan, dan atau angkutan pedesaan. Jadi di sini kata kunci yang membedakan terminal tipe A, tipe B, dan tipe C adalah dia pada angkutan lintas batas negara dan AKAP. Jadi tipe A ini untuk melayani angkutan lintas batas negara dan AKAP. Yang nantinya angkutan-angkutan ini juga bisa terintegrasi dengan AKDP, angkutan perkotaan, dan atau angkutan pedesaan. Kemudian untuk terminal tipe B adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP, yang kemudian bisa dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan atau angkutan pedesaan. Jadi kalau tadi bedanya tipe A ini adalah angkutan lintas batas negara dan AKAP, sedangkan terminal tipe B adalah untuk melayani AKDP. Nah, untuk terminal tipe A dan tipe B ini nantinya akan terbagi lagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, pembagian terminal tipe A dan tipe B menjadi 3 kelas ini akan didasarkan kepada beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah tingkat permintaan angkutan. Jadi semakin tingkat permintaan angkutannya, maka dia kelasnya akan semakin kelas 1. Kemudian terkait keterpaduan pelayanan angkutan. Nah, bagaimana pelayanan angkutan ini terpadu dengan pelayanan angkutan yang lainnya, misalnya dengan angkutan perkotaan atau angkutan pedesaan, atau bahkan dengan moda lainnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah jumlah trayek. Jadi semakin banyak trayeknya, maka dia akan kelasnya semakin besar. Kemudian jenis pelayanan angkutan, setelah itu fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal, yang nanti untuk terkait fasilitas utama dan fasilitas penunjang ini akan kita bahas pada bahasan selanjutnya, serta simpul asal dan tujuan angkutan. Nah, setelah itu yang terakhir ada terminal tipe C, yaitu
terminal yang digunakan untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan. Jadi di sini ada 3 tipe kelas, yaitu A, B, C, yang didasarkan pada pelayanannya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari terminal Purabaya di Surabaya. Ini terminal yang cukup salah satu yang terbaik juga di Indonesia, karena ini sudah direvitalisasi dan juga dapat dilihat pada gambar ini. Mengetahui ada 3 tipe terminal berdasarkan pelayanannya, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh terminal yang ada di Yogyakarta. Nah, yang pertama adalah terminal tipe A di DI Yogyakarta, yaitu yang pertama adalah terminal tipe A, yaitu terminal Giwangan. Nah, terminal Giwangan sebetulnya selain terminal Giwangan di Yogyakarta itu juga di DIY itu juga ada terminal lainnya yang tipe A. Jadi ada 2, yaitu terminal Daksinarga di Gunung Kidul. Nah, kalau kita ingin melihat terminal-terminal apa saja yang merupakan terminal tipe A di seluruh Indonesia, itu bisa dilihat di Peraturan Menteri Perhubungan KM 109 tahun 2019. Jadi sebetulnya daftar dari terminal tipe A di seluruh Indonesia itu akan selalu diperbaharui setiap tahunnya. Jadi memang kita perlu mencari peraturan yang selalu terbaru, karena mungkin akan ada penambahan-penambahan terminal tipe A, atau mungkin bisa juga ada penghapusan terminal tipe A. Nah, jadi tadi kalau untuk kasus di Yogyakarta atau di DIY itu ada 2 terminal tipe A, yaitu terminal Giwangan dan terminal Daksinarga yang ada di Gunung Kidul. Nah, ini untuk di terminal Giwangan bisa kita lihat, ini adalah gambar dari ruang tunggu dari terminalnya seperti ini. Kemudian ini untuk jalur keberangkatan bisnya, dan ini untuk jalur kedatangan bisnya seperti ini. Ya, karena memang terminal tipe A, jadi memang luas wilayahnya juga memang cukup luas, dan fasilitas-fasilitas yang ada juga seharusnya memang cukup lengkap karena terminal tipe A. Nah, terminal tipe A ini akan ditetapkan atau dimiliki kewenangannya oleh pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Jadi semua terminal tipe A di Indonesia kewenangannya ada di tangan pusat atau di tangan Kementerian Perhubungan, sehingga pun penetapan dan lain sebagainya itu berada di bawah Menteri Perhubungan. Jadi memang setiap terminal dengan tipe A, B, C itu di bawah kewenangan pihak-pihak yang berbeda. Adapun untuk tipe A ini berada di bawah kewenangan Menteri Perhubungan. Selanjutnya adalah terminal tipe B di DIY. Nah, salah satu contoh dari terminal tipe B di DIY adalah terminal Jombor yang letaknya di dekat flyover Jombor. Nah, ini adalah foto dari menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal Jombor. Kemudian ini adalah untuk jalur kedatangan dan jalur keberangkatan dari bisnya. Kalau tadi kita lihat sebelumnya, untuk terminal tipe A itu kan untuk lebih kepada angkutan AKAP antar provinsi, sementara kalau untuk terminal tipe B yang dari kita lihat pada definisi sebelumnya adalah untuk angkutan jalan yang AKDP atau dalam provinsi. Nah, ini untuk terminal Jombor seperti ini. Nah, kalau tadi terminal tipe A itu di bawah wewenang dari
Menteri Perhubungan. Nah, untuk terminal tipe B ini merupakan kewenangan dari gubernur. Jadi semua terminal tipe B pengelolaannya atau pengawasannya itu dan penetapannya juga di bawah gubernur. Seperti itu. Untuk terminal tipe C. Jadi contoh dari terminal tipe C di DIY adalah terminal Condong Catur, bisa kita lihat di sini. Nah, jadi kalau terminal tipe C itu kan sebetulnya adalah terminal yang digunakan untuk melayani angkutan perkotaan atau pedesaan. Nah, kalau kita lihat angkutan perkotaan untuk Yogyakarta sendiri pada awalnya memang masih memiliki bis kota, tapi lama-kelamaan terdapat penertiban sehingga yang beroperasi untuk melayani angkutan perkotaan hanyalah Trans Jogja. Sehingga memang bisa kita lihat di sini ada halte dari Trans Jogja karena memang yang melayani angkutan perkotaan hanya Trans Jogja. Jadi memang untuk bis-bis lainnya memang tidak terlalu tidak agak sudah mulai jarang dan bahkan kalau sekarang mungkin bis kota ini sudah tidak ada lagi gitu. Jadi memang untuk terminal Condong Catur ini kadang ketika kita lihat ke sana ke lokasi aslinya itu memang cenderung sepi karena memang untuk terminal Condong Catur ini tidak melayani angkutan bis AKAP atau AKDP sehingga ya memang cukup sepi kalau kita lihat pada lokasinya. Nah, ini adalah bis Trans Jogja. Ya, seperti itu. Nah, untuk terminal tipe C sendiri di bawah kewenangan dari wali kota atau bupati. Nah, kalau tadi kan untuk terminal tipe A adalah di bawah kewenangan Menteri Perhubungan, terminal tipe B di bawah kewenangan dari gubernur, dan untuk terminal tipe C di bawah kewenangan dari wali kota atau bupati. Namun ada pengecualian untuk terminal tipe B dan tipe C yang ada di wilayah DKI Jakarta, semuanya itu di bawah kewenangan dari Gubernur DKI Jakarta. Jadi bukan di bawah kewenangan dari wali kota atau bupati dari Jakarta Selatan atau Jakarta Utara, tapi merupakan kewenangan dari Gubernur DKI Jakarta seluruhnya untuk terminal tipe B dan C di Provinsi DKI Jakarta.